Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol, Wadimor, tentu sarung kita, Le Mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kami yakin Anda pasti saat ini sedang menyantap takjil ataupun hidangan pembuka, membatalkan puasa sambil juga bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Nah, sambil menemani Anda berbuka puasa, tentunya kami hadir dengan Apa Kabar Indonesia Malam. Pada malam hari ini kami akan bawa Anda untuk bisa melihat dan juga mendengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing narasumber mengenai perebutan kursi panas Ketua DPR RI, di mana PDIP dan juga Golkar yang menjadi dua partai mendapatkan suara tertinggi pada pemilu 2024 sama-sama mengincar kursi tersebut. Akankah kemudian ini membuat revisi Undang-Undang MD3 bisa betul-betul terjadi? Kami akan membahasnya bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika pemirsa. Selain perbincangan mengenai perebutan kursi panas, kami juga akan berbagi informasi mengenai 3 orang korban longsor yang berada di Bogor, Jawa Barat ini sudah berhasil ditemukan, termasuk juga di Demak pemirsa. Kita akan perbarui bagaimana kondisi terkini pasca wilayah tersebut diterjang banjir. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, baik, kita akan awali jumpa kita malam hari ini untuk melihat kabar mengenai Ramadan tahun ini. Lebih banyak masjid mengumandangkan azan maghrib menggunakan pengeras suara di luar bangunan masjid di New York, Amerika Serikat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ramadan tahun ini warga di sekitar masjid di sejumlah lokasi di kota megapolitan, kota New York, bisa mendengarkan panggilan sholat sekaligus tanda diperbolehkannya umat Islam yang sedang menjalankan puasa Ramadan untuk membatalkan puasa atau berbuka. Di Masjid At-Taqwa di Brooklyn misalnya, kumandang azan bisa diperdengarkan dengan jelas di tengah kebisingan dan hiruk-pikuknya kesibukan salah satu kawasan tersibuk di downtown. Di sekitar masjid yang berada di salah satu kawasan Bedford Stuyvesant yang terkenal dengan bangunan arsitektur Victorian kuno yang khas dan merupakan salah satu kawasan pertokoan tersibuk di Brooklyn, banyak terdapat restoran, supermarket, dan pertokoan yang menjual produk-produk halal dan perlengkapan maupun dekorasi khas Muslim. Sebagian besar di antara mereka mendukung dan prihatin dengan kondisi warga Palestina saat ini. And this masjid have all nationalities. And this very large masjid, we Salatul Fajr, we make Salah over 100 people. Salatul Dhuhr and Asr and Maghrib and Isha, we have like 350 and more. Jum'ah, we have over 1200 making prayer on Yom al-Jum'ah. During Ramadan, we make all prayers in the masjid, especially Ramadan, we make the Taraweeh, we make the Isha, then we still make Taraweeh. We have iftar, we feed the people. Masjid yang berada di persimpangan Bedford Avenue dan Fulton Street selama bulan suci Ramadan di setiap saat waktu sholat 5 waktu selalu dipenuhi jemaah. Bahkan saat sholat tarawih, jemaah membludak hingga menggunakan trotoar di depan masjid. Lantunan Al-Fatihah dan ayat suci Al-Quran terdengar jelas hingga beberapa blok atau gang. Sejumlah anggota NYPD atau polisi kota New York berjaga di sekitar masjid. Mereka menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan rasa aman dan khusyuk bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah di masjid yang didirikan pada 43 tahun lalu ini. Iftar pun dibagikan secara gratis meskipun menunya sederhana. Mulai Ramadan tahun ini, pemerintah kota New York melegalkan atau mengizinkan penggunaan pengeras suara di luar bangunan masjid saat mengumandangkan azan selama bulan Ramadan. Peraturan Pemkot New York yang dikeluarkan pada awal September lalu juga memperbolehkan penggunaan pengeras suara di luar bangunan masjid pada setiap azan untuk sholat Jumat. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Pemirsa, banyak cara yang dapat dilakukan
Ya, dilakukan untuk menanti kumandang azan maghrib sebagai penanda waktu berbuka puasa. Seperti yang dilakukan oleh salah satu komunitas pecinta drone di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Setiap sore menjelang waktu berbuka, mereka berkumpul untuk menerbangkan drone dengan kecepatan tinggi dan dengan beragam manuver. Drone rakitan ini diterbangkan di atas udara. Ini salah satu video yang direkam dengan drone rakitan, pemirsa. Pemandangan ini bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sejumlah pecinta drone rakitan ini menghabiskan waktu senja sembari menunggu azan maghrib penanda berbuka puasa. Komunitas yang menamai diri mereka sebagai Quadcopter Kulon Progo ini memang telah sejak beberapa bulan lalu ini selalu berburu kereta api dan pemandangan di tempat ini. Berbeda dengan drone aerial, drone ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan drone aerial pabrikan. Pengoperasiannya pun menggunakan kacamata first person view atau lebih dikenal sebagai FPV goggles. Dengan drone jenis ini, pilot memungkinkan melakukan beragam manuver di udara dengan catatan memiliki keterampilan yang cukup lantaran drone ini dikendalikan keseluruhan secara manual. Dan berikutnya berbagai cara ini juga dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, di Baru, Sulawesi Selatan, anak-anak nelayan setempat melakukan kegiatan lomba kelomang. Sebelum berlomba, anak-anak di pesisir pantai Dusun, Labuange, Desa Kupa, Kabupaten Baru, terlebih dahulu melakukan pencarian terhadap hewan laut yaitu kelomang. Setelah itu mereka akan membuat lintasan, lomba, dan dipasang jembatan mini yang nantinya akan menjadi jalur kelomang untuk berlomba masuk ke finish. Sebelum start, kelomang akan ditiup agar keluar dari cangkangnya dan ditempatkan di garis start, dan setelah itu kelomang-kelomang ini akan berlomba sampai ke finish. Kegiatan ini dilakukan anak-anak nelayan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan pemirsa, kita akan beralih ke Aceh di mana sudah ada rekan kami yaitu Fadli yang akan kemudian menginformasikan bagaimana suasana berbuka puasa di Aceh. Silakan Fadli. Baik Putri dan Ken, pemirsa, terutama saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi masyarakat yang saat ini sudah berbuka puasa. Nah, kita hari ini ingin membahas masakan kuliner khas Aceh yaitu kuah belangong, yang dimana kuah belangong ini menjadi masakan primadona bagi masyarakat Aceh. Dan tentunya pada bulan suci Ramadan saat ini, kuah belangong ini banyak disajikan di tempat-tempat jualan takjil. Seperti tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu ya berada di Jalan Ketapang, Kabupaten Aceh Besar. Di sini ada kuah belangong Yahcut yang setiap tahunnya pada bulan suci Ramadan menjual kuah belangong di kawasan ini. Nah, kita mau lihat nih, seperti ini masakannya nih, Putri. Ya, ini. Seperti ini. Kuah belangong itu kenapa dibilang kuah belangong? Kuah belangong itu dimasak dengan kuali yang besar. Nah, untuk mengetahui seperti apa masakan kuah belangong ini, kita sudah memesannya tadi di sana. Yuk, kita mau lihat. Kita ajak pemirsa dan Putri di studio. Aku pakai dress yang 1 tahun lalu. Aku pakainya tuh gampang. Terus Nah, ini dia. Ini masakan kuah belangong itu seperti ini, pemirsa. Nah, kuah belangong ini umumnya sama seperti masakan kari ya di berbagai daerah. Tapi kuah belangong ini sangat khas, dimasak dengan rempah-rempah, kemudian masakan karinya tidak menggunakan santan sama sekali.
boleh di zoom kalau di sini, nah ini seperti ini. Jadi daging sapi dipotong, kemudian dimasak dengan kuali yang besar. Nah, dengan rempah-rempah Aceh, ya. Kalau orang di Aceh udah tahu tuh, khusus memang untuk memasak kuah belangong ini memang bumbunya sudah khusus. Nah, inilah dia. Sedap sekali ya. Tentunya saya ingin mencicipinya, tapi di sini kami belum bisa berbuka puasa karena waktu berbuka puasa di sini 18.50 nantinya. Nah, di sini selain kuah belangong Putri, di sini ada juga masakan ayam tangkap. Ayam tangkap itu seperti ini, tapi ini ayam tangkapnya lebih besar ya dari biasanya lain daerah lain kabupaten seperti itu. Masakan ayam tangkapnya berbeda-beda karena ini di Aceh besar. Nah, ini seperti ini model ayam tangkap di kuah belangongnya Cut ini. Nah, selain kuah belangong Putri, di sini ada minuman nih yang sangat nyatu sekali dengan apabila kita makan kuah belangong, kita itu minumnya selalu kalau nggak jus timun truk, di sini kita ada jus kelapa atau air kelapa ya, air kelapa pas sekali untuk dikombin dengan makanan kuah belangong ini. Tentu saya tidak sabar menunggu untuk berbuka puasa nantinya dengan menu saya ini ya. Nah, ada yang satu lagi nih, saya ingin kasih tahu. Kebetulan udah ada di meja. Di sini ada martabak Aceh. Nah, martabak Aceh ini biasanya dimakan dengan makanan selingan ya bagi masyarakat Aceh yang pada saat ngopi, yaitu makanannya martabak ini. Ya, itu untuk sementara Putri. Sampai kita menunggu buka puasa, saya kembalikan ke Anda. Fadli, Anda sukses untuk bikin kita semua yang di studio dan juga pemirsa di rumah ngiler berat. Ingin sekali ke sana untuk bisa mencicipi makanannya langsung. Selamat berbuka di sana tentunya dan juga menikmati tadi sajian yang luar biasa mantap. Semoga bisa coba kapan-kapan ke sana untuk nyoba bersama dengan Fadli. Ya. Terima kasih Fadli. Harus. Oke, ya. Nah, pemirsa kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali ke hadapan Anda setelah jeda akan membawa Anda untuk bisa menikmati perbincangan kami dengan para narasumber. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan melihat bagaimana ini peluang dari dua partai teratas dalam perolehan suara, yaitu ada PDIP dan Golkar untuk bisa membidik kursi panas Ketua DPR. Komisi Pemilihan Umum sudah resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 pada 20 Maret kemarin. Sembari menunggu proses gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, PDIP kembali menjadi jawara di Pileg 2024 ini, disusul Partai Golkar dan kemudian Gerindra di posisi ketiga. Jika merujuk pada koalisi Pilpres, koalisi Anies Muhaimin berhasil meloloskan 3 parpol. Di koalisi Prabowo Gibran, 4 partai lolos ke Senayan, sementara koalisi Ganjar hanya menyisakan PDI Perjuangan. Keberadaan parpol koalisi ini menjadi krusial, mengingat peta persaingan siapa yang akan menjadi DPR 1. Terlebih, beberapa hari terakhir ini, wacana tarik ulur perubahan Undang-Undang MD3 begitu hangat diperbincangkan. PDI Perjuangan tentu harap-harap cemas, peristiwa di 2014 akan terulang kembali. Sebagai pemenang dan pemilik suara terbanyak, kader PDIP saat itu tidak menduduki jabatan Ketua DPR. Sebaliknya, kader Golkarlah yang menjadi Ketua DPR. Kini peristiwa yang sama mungkin saja terulang kembali. Terlebih secara hitung-hitungan matematis, PDIP jauh berada di bawah koalisi Prabowo Gibran. Apalagi jika kemudian parpol koalisi 01 memutuskan untuk berubah haluan. Mungkinkah Undang-Undang MD3 kembali direvisi demi memuluskan jalan menuju DPR 1? Bagaimanakah PDIP menyikapi manuver-manuver politik yang mungkin terjadi di beberapa waktu ke depan? Lalu, mengapa posisi Ketua DPR begitu diminati? Apakah sekedar posisi bergengsi, ataukah lebih dari itu merupakan posisi politik yang cukup diperhitungkan demi memuluskan pemerintahan baru di masa yang akan datang?
Para narasumber yang akan berbincang mengenai hal ini memang sudah siap untuk bisa memberikan pandangannya. Tapi saya akan buka perbincangan malam hari ini dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Saya akan coba ulangi lagi dan juga Anda bisa mengerti apa kemudian yang ada saat ini ataupun dirasakan dialami oleh PDIP. Saya akan bacakan. Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu, ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti. Sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. Kemudian juga Pak Hasto menambahkan, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014. Karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung. Itu menunjukkan suatu ambisi, nafsu, kekuasaan. Karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu. Kita akan perjelas mengenai hal ini, sudah hadir para narasumber baik yang secara daring ataupun juga menemani saya di studio yang akan memberikan pandangannya dari kacamata politik. Pengamat politik Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Putri. Baik, nah nanti juga akan menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Pak Hasto atau Pak Sekjen PDIP ini. Sudah bergabung dengan kita Mas Ahmad Basara, Ketua DPP PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Basara, selamat malam. Salam Mbak Putri, pemirsa TV One, semua narasumber selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Bang Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam Bang Hermawi Taslim. Selamat malam semua. Baik, dan juga baru bergabung dengan kita Wakil Ketua Umum Golkar, ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Basara mungkin bisa membuka perbincangan kita ini dengan menjelaskan kenapa kemudian Pak Hasto sampai melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Bahkan mengatakan kami sudah cukup sabar loh menahan ini semua. 2014 kami tidak bersikap apapun. Apakah saat ini PDIP ini kemudian membaca ada sinyal-sinyal akan kembali lagi hal seperti itu terulang? Mas Basara silakan. Ya Mbak Putri, sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto itu adalah cara beliau untuk mengingatkan bangsa kita, terutama teman-teman di parlemen dan teman-teman di partai politik, bahwa di masa yang lalu kita pernah mencatat nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Salah satu nokta hitam dalam perjalanan bangsa kita dari sekian banyak nokta hitam itu adalah ketika untuk pertama kalinya dalam sebuah negara demokrasi dan oleh bangsa yang mengaku bangsa demokratis, ada partai politik pemenang pemilu legislatif tidak dapat menjadi pimpinan DPR MPR, apalagi ketua DPR MPR. Peristiwa itulah yang terjadi di tahun 2014 yang lalu. Manakala ketika pertama kalinya PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi JK, yang kemudian pada waktu itu pileg lebih dahulu daripada pilpres, dan setelah pileg kami memenangkan pemilu legislatif pertama kalinya setelah berkuasa di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta merta setelah itu dulu kita sebut namanya Koalisi Merah Putih begitu, yang mengusung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa mengusulkan revisi Undang-Undang MD 3, di mana revisi itu kemudian berhasil merubah norma yang mengatur bahwa pemenang pemilu itu otomatis menjadi ketua DPR dan dirubah menjadi proses pemilihan melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Maka untuk pertama kalilah pada waktu itu terjadi di sebuah negara demokrasi oleh bangsa yang demokratis, pemenang pemilu yang mendapatkan mandat daulat rakyat terbesar di pemilu 2014 tidak dapat menjadi pimpinan DPR, MPR, apalagi ketua DPR, MPR. Namun dalam perjalanannya terjadi pertaubatan politik. Begitu. Setelah beberapa kali melalui perubahan undang-undang, mulai dari Undang-Undang 27 2009 menjadi Undang-Undang 17 2014, kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang 17 2014, dan direvisi lagi menjadi Undang-Undang 42 2015, hingga kemudian terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, maka kemudian di sana revisi Undang-Undang MD 3 itu dan mengakomodir pemenang pemilu 2014 menjadi pimpinan DPR MPR. Maka pada waktu itu di ujung masa bakti DPR 2014-2019
masuklah 2 orang kader PDI Perjuangan, Pak Utut Adianto kemudian menjadi wakil ketua DPR RI, dan kemudian saya menjadi wakil ketua MPR RI. Maka itu kita anggap satu pelajaran sejarah yang kita petik pada waktu itu, bahwa sebenarnya tidak boleh dalam sebuah negara yang mengaku paham demokrasi dengan rakyat atau bangsa yang mengaku bangsa yang demokratis, kedaulatan rakyat dieliminasi hanya karena sebuah pertarungan politik praktis yang terjadi pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu akhirnya menemu solusi terbaik, meskipun kita tahu pada waktu itu akhirnya keberkahan juga tidak datang pada ketua DPR yang mengambil seharusnya jatah PDI Perjuangan. Kita tahu ketua DPR pada waktu Pak Setnov ya sempat 2 kali berhenti, sampai akhirnya berhenti secara permanen karena ada permasalahan hukum. Pak Ati Komarudin juga demikian. Harus setelah Pak Bambang Susatyo merevisi Undang-Undang MP3 dan memasukkan PDI Perjuangan di DPR dan MPR, alhamdulillah beliau selamat menjadi ketua DPR hingga akhir masa jabatannya dan bahkan mendapatkan bonus beliau menjadi ketua MPR Republik Indonesia di periode sekarang ini. Saya kira itu pelajaran berharga dan saya sangat bangga di sini para pembicara teman-teman di partai politik semuanya dari mantan lalu aktivis kelompok Cipayung, ada Bung Doli dari HMI, Bung Taslim dari Pemkri, saya dari Gemeni, dulu Bang Akbar Tanjung, Pak Siswono dan lain-lain membentuk kelompok Cipayung itu dengan satu cita-cita besar, yaitu Indonesia yang dicita-citakan. Saya kira Indonesia yang dicita-citakan itu adalah Indonesia yang demokrasinya beradab, demokrasinya saling hormat-menghormati, demokrasinya yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Saya kira itu, kalau saya cukup optimis lah bahwa tidak akan ada revisi undang-undang setelah Undang-Undang MP3 setelah pemilu selesai. Begitu baik. Mbak Putri. Baik, Bang Doli diingatkan oleh PDIP, Bang Doli, ada pelajaran berharga yang jangan sampai dilupakan 2014, nokta hitam kalau kata Mas Basarah tadi. Walaupun setelah itu ada kemudian pertobatan disebutkan oleh Mas Basarah. Tapi kami juga akan kembali singgung tadi, hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan dibiarkan. Itu pesan dari PDIP, Bang Doli, silakan. Ya, saya tidak ikut terlibat langsung ya pada peristiwa tahun 2014 itu gitu. Tapi juga saya tidak tidak bisa menerima juga kalau kemudian Golkar secara institusi kemudian dipersalahkan ya, kemudian dikaitkan dengan soal ada nokta hitam dan segala macam. Menurut saya itu bagian dari sejarah politik, apalagi kalau kita mau menilai orang per orang, kader kita masing-masing, nanti kita repot bisa jadi panjang gitu ya. Nah, jadi menurut saya biarkanlah itu menjadi sebuah proses sejarah yang sudah berlalu gitu ya. Nah, ke depan saya kira saya mau menyampaikan sikap Golkar ya, karena saya sekarang ada di salah satu pimpinan di Partai Golkar. Kami tentu memahami proses demokrasi yang tentu harus kita terus tumbuhkan ya di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari hasil pemilu dari segi dari suara saja ya, kami menghormati bahwa dari suara yang sudah dihitung oleh KPU, PDI Perjuangan masih dalam ranking yang teratas, selisih sekitar 2% dengan Partai Golkar, dan kami menghormati hasil itu. Itu hasil yang ditunjukkan, yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada kita semua dalam pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, soal kursi nanti kita lihat karena KPU secara resmi belum mengumumkan, walaupun kita juga mungkin sudah punya perhitungan masing-masing di dalam partai politik ya. Nah, apapun hasilnya nanti tentu kita akan menghormati. Siapa yang mau menjadi pemenang kita akan akui, siapa yang jadi pemenang nggak kita pungkiri gitu. Dan kemudian kita tempatkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau kemudian sekarang kita punya undang-undang MD3, siapa yang memiliki kursi tertinggi itu akan jadi ketua DPR, ya saya kira itu akan kita hormati. Itu sikap Partai Golkar sekarang. Baik, melihat perdebatan seperti ini dan juga ada yang membawa mengenai nokta hitam. Iya, baik. Kalau dari lihat penjelasannya Mas Doli, itu jelas sekali saya kira pesan beliau bahwa Golkar akan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi Bung Doli ini kan pimpinan di Komisi 2 yang membidangi pemerintah dalam dan negeri. Ya, saya kira benar kata beliau itu. Nanti kita lihat bagaimana finally komposisi kursi DPR setelah mungkin nanti perhitungan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan beliau tadi sudah menggarisbawahi ya pemenang pemilu ya memang menurut undang-undang existing hari ini adalah Ketua DPR RI. Saya kira sekali lagi itu menjawab
optimisme saya di awal pernyataan saya tadi. Baik, Mbak cukup yakin Mas Basara dengan apa disampaikan Bang Doli bahwa tidak akan terjadi revisi Undang-Undang MD3, begitu Mas Basara? Iya. Kalau dilihat dari narasi yang disampaikan Mas Doli tadi bahwa Golkar akan memegang teguh Undang-Undang MD3 yang berlaku sekarang, di mana di sana diatur bahwa pemenang pemilu pertama akan menjadi ketua DPR dan kemudian 4 orang wakil ketua DPR adalah dari pemenang pemilu suara terbanyak berikutnya. Itu norma yang berlaku di dalam Undang-Undang MD3 yang sekarang ini berlaku, tepatnya di pasal 427D ayat 1. Begitu Mbak Putri. Baik, nanti Bang Doli bisa berikan pandangan juga, Bang Hermawi Taslim juga, termasuk juga Mas Agung catatannya, melihat apa yang terjadi hingga saat ini perebutan kursi menjadi ketua DPR. Karena memang Golkar ataupun juga PDIP menjadi 2 partai yang mendapatkan suara tertinggi pada saat pemilu 2024 lalu. Kita akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Agung, kita sudah dengarkan optimisme dari Mas Basara mewakili PDIP, kemudian sikap yang akan diambil oleh Golkar, dikatakan oleh Bang Doli. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa belakangan ini wacana kemudian untuk bisa merevisi Undang-Undang MD3 ini juga masih menguat begitu. Silakan. Iya, pertama kalau saya ngambil analogi head to head pertandingan bola, sebenarnya secara historik PDIP Golkar ini punya sejarah panjang untuk bertarung secara sengit merebut kursi ketua DPR. Saya mencatat sejak Republik berdiri, Golkar itu 9 kali terpilih jadi ketua DPR. Kemudian PDIP dengan dulu PNI namanya itu 5 kali. Artinya secara statistik sejarah nih Golkar memang cukup kawakan mengamankan kursi ketua Golkar. Yang kedua, saya melihat secara politik bahwa hari ini kondisinya koalisi yang dibangun PDIP pasca Pilpres itu tidak lebih kuat dari 2014. Kalau 2014 dulu PDIP dalam koalisi Indonesia Hebat bersama PKB, Nasdem, dan Hanura, hari ini PDIP sendiri karena P3-nya sedang berurusan dengan MK untuk memastikan lolos parliamentary threshold. Artinya apa? Lobby-lobby politik PDIP itu hari ini memang dalam posisi yang kurang diuntungkan dibanding Golkar yang kali ini berada dalam posisi pemenang Pilpres bersama koalisi Prabowo Gibran. Di titik inilah saya ragu sebenarnya ketika Bang Basarah mengunci dengan kata-kata nokta hitam dan akan ya memastikan bahwa Golkar sesuai dengan Undang-Undang MD3, sebenarnya Bang Doli juga akan sesuai dengan Undang-Undang MD3 ketika itu sudah direvisi kan. Artinya tidak ada yang melanggar gitu. Karena bahasa ini menjadi relatif ketika dalam bahasan politik, bukan hitam atau putih seperti saya pakai baju putih. Seperti itu. Artinya apa? Artinya ini semua dikembalikan dalam proses politik yang masih panjang sampai nanti ketika DPR RI dilantik 1 Oktober dan setelah itu gimana dinamikanya dan itu semua berujung pada berapa banyak sebenarnya koalisi yang bisa dirangkul oleh Prabowo Gibran selain di luar koalisi Indonesia Maju. Karena ini menentukan bagaimana peta jalan pimpinan di DPR RI. Seberapa signifikan nanti pengaruh Golkar, seberapa besar pengaruh PDIP. Makanya arahan saya memang ke PDIP juga harus aktif sebagai pemenang pileg. Karena kan selama ini yang disorot pemenang Pilpres lobby ke Nasdem, ke P3 dan seterusnya. Ini PDIP-nya diam saja. Nah, harusnya juga mulai juga aktif sebagai pemenang pileg untuk memastikan kursi pimpinan DPR, khususnya ketua DPR, tidak diganggu-ganggu dan tidak digoyang-goyang sama Bang Doli. Seperti itu, karena memang ini sangat terbuka ya peluang untuk direvisi menimbang tadi posisi tawar Golkar hari ini luar biasa sangat baik ya karena menang di Pilpres dan juga kursinya signifikan ya melonjak seperti itu. Sehingga memang saya mikirnya kalau memang ini tidak hati-hati, tidak dimaknai dengan baik oleh PDIP dengan juga aktif melakukan lobby-lobby dan komunikasi politik sebagaimana hari ini Prabowo Gibran dengan koalisinya, maka maaf lahir batin Bang Basarah, kursi ini akan melayang lagi ke Golkar seperti itu. Oke, nanti sebelum ditanggapi oleh Bang Doli tapi juga Mas Basarah, Bang Hermawi Taslim juga bisa berikan pandangan bagaimana kemudian sikap yang diambil oleh Nasdem, karena kalau tadi dikatakan juga ada kemungkinan ini begitu menguat adanya revisi Undang-Undang MD3, termasuk juga ini ada hubungannya dengan seberapa besar nanti koalisi yang bisa atau partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju yang bisa dirangkul oleh Prabowo Gibran. Nasdem tentunya termasuk salah satunya. Silakan Bang Taslim.
Ya, jadi yang pertama saya mau menanggapi Pak Agung. Undang-Undang MD3 itu tidak mengatur tentang besaran koalisi. Undang-Undang MD3 itu mengatur partai per partai. Dan sekarang seperti tadi dikatakan oleh Bang Doli bahwa kursi ini masih berdinamika di MK. Semua partai mengajukan permohonan, termasuk kami. Jadi kita tunggu saja. Tapi yang paling penting dalam dinamika politik sekarang ini, menurut kami tidak ada urgensi. Tidak ada urgensinya untuk merevisi undang-undang apapun, terutama undang-undang MD3. Kecuali yang seperti dikatakan oleh Pak Hasto tadi. Dan kalau seperti sekarang, Golkar ini kan sudah berubah. Golkar ini diisi oleh orang-orang muda, mantan-mantan aktivis yang berwawasan kebangsaan seperti Pak Doli, yang menurut saya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi peristiwa 2014. Golkar sekarang, Golkar wajah baru, Golkar yang berkebangsaan, Golkar yang berpribadian baik. Saya kira masih banyak pekerjaan lain, masih banyak PR lain yang perlu kita tuntaskan segera daripada mewacanakan merevisi Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu kan dibuat oleh sebagian besar oleh orang yang sekarang duduk di sana. Jadi menurut saya tidak ada urgensinya untuk mewacanakan lebih serius. Apalagi tadi Mas Agung membayangkan kursi suara pemenang terbanyak akan melayang dan segalanya. Menurut saya itu terlalu jauh. Kita sekarang sudah masuk era cooling down. Kalau kita lihat kemarin bagaimana kami membela Anies, membawa Anies berkeliling dari Aceh sampai Papua, tapi kemudian menerima Pak Prabowo, itu semangat yang seperti itu yang harus kita kembangkan, bukan semangat yang seperti tadi dibayangkan oleh Mas Agung. Jadi saya juga optimis seperti Pak Baskara dan Mas Doli bahwa dalam waktu dekat ini tidak akan ada revisi Undang-Undang MD3 karena kita masih punya banyak sekali PR kebangsaan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Pertandingan usai, saatnya kita bersama-sama membangun bangsa dengan kontribusi dan talenta masing-masing. Saya kira demikian. Tapi Baik. Golkar ini Bang. Nah, ini dia, ini menarik. Tapi Golkar ini dengan track record, dengan pengalaman yang luar biasa, kemampuan manuver-manuver yang luar biasa. Tapi nanti, sabar Bang Taslim, kemudian Bang Doli, sabar. Nanti. Ini Golkar baru, Golkar generasi baru. Oke. Barang ini Golkar Bang. Bukan lain ini barang Bang. Agak lain ini barang Bang. nanti juga Mas Agung, Bang Doli juga bisa berikan pandangan. Kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana suara masyarakat. Ada rekan kami, Kristanti Yosefa, yang akan juga menginformasikan kepada Anda bagaimana sebenarnya pro dan kontra mengenai hal ini yang ada di kalangan masyarakat. Silakan, Kristanti. Baik kita dan juga pemirsa, pasca pemilu 2024 saat ini. Baik kita dan juga pemirsa, pasca pemilihan umum 2024 saat ini kita sudah berada di waktu-waktu menuju peralihan ke pemerintah terpilih. Nah, salah satu yang menjadi isu adalah terkait dengan UU MD3 yang mana ini akan ada isu mengenai perubahan. Kalau sebelumnya di UU MD3 ini siapa yang nanti menjadi ketua DPR adalah dari partai pemenang yang mendapatkan mayoritas suara terbanyak. Nah, bisa jadi akan ada perubahan. Tapi seperti apa pemirsa tanggapan dari masyarakat mengenai hal ini? Apakah mereka setuju dengan hal ini? Sudah ada bersama saya salah satu mahasiswa yang akan kita tanya. Dengan Mas siapa? Mas Asa. Oke, Mas Asa, bisa tahu nggak kira-kira isu tentang perebutan kursi ketua DPR? Tahu tentang itu. Ya. Oke, Mas Asa. Menurut Mas Asa ini setuju atau enggak kalau ada perubahan di undang-undang? Jadi nantinya yang menjadi ketua DPR ini bukan dari partai pemenang. Oke, kalau saya sih tidak setuju ya. Karena kan aturan ini tuh udah ada dari lama gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalkan mau diubah aturannya lebih baik dilakukan sebelum pemilu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Baik, itu tadi dari Mas Asa ya. Tidak setuju dengan adanya ini karena sudah ada aturannya. Nah, lantas seperti apa pemirsa tanggapan dari masyarakat lainnya? Kita coba bertanya dengan Mas siapa? Mas Refdi. Oke, Mas Refdi, sudah tahu belum tentang isu perebutan kursi ketua DPR ini? Ya, sudah tahu sih. Sudah banyak info-info juga di berita tentang
ya kayak bakal ada perubahan nih gitu. Oke, kira-kira setuju atau enggak kalau ini berubah aturannya? Ya kalau menurut saya sih saya setuju ya dengan adanya perubahan ini, karena untuk pemilihan ketua DPR dari pemenang itu menurut saya kurang demokratis ya. Lebih demokratis lagi kayak sebelumnya gitu. Periode sebelumnya tuh kayak ditentukan oleh musyawarah gitu. Dan mungkin saran saya mungkin dari masing-masing parpol yang lulus ke parlemen itu mengajukan satu nama atau beberapa nama lah gitu. Biar kita lebih musyawarah lagi, lebih demokratis lah begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, berarti ada perubahan ya harusnya seperti itu. Oke, itu tadi dia Agita dan juga pemirsa. Dan kalau kita tahu ya pemirsa, dari tahun 2014 hingga 2019, Undang-Undang MD3 ini menjadi salah satu undang-undang yang paling banyak direvisi. Tentunya pemirsa mengingat posisi dari Ketua DPR atau kursi dari Ketua DPR ini merupakan posisi yang sangat strategis di pemerintahan. Sementara demikian kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Tante Yoftefa yang sudah memperdengarkan kepada kita bagaimana suara pandangan dari masyarakat mengenai hal ini. Bang Doli, memang tadi Bang Hermawi Taslim yakin akan apa yang disampaikan oleh Bang Doli. Demikian pula dengan Mas Basarah, tapi Mas Agung katakan ini agak lain, ini barang namanya Golkar. Pengalamannya luar biasa, manuvernya juga. Silakan Bang Doli. Yalah, saya nggak akan ganggu siapa-siapa, apalagi ini senior-senior saya semua ini, Bang Taslim. Kita udah lama panjang ya berteman, bersaudara gitu loh. Nah, tapi begini, menurut saya juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba muncul isu sekarang memperhadap-hadapkan antara Golkar dengan PDIP gitu ya, sehingga Mas Hasto kemudian mengeluarkan statement yang menurut saya dalam situasi kita yang sekarang ini tadi seperti Bang Taslim mengatakan kita membutuhkan persatuan, kemudian cooling down dan segala macam itu ya kayak petir di siang bolong kan, kira-kira begitu. Nah, apalagi sekarang kemudian ditangkap oleh teman-teman media. Jadi menurut saya memang sekarang waktunya adalah membicarakan soal bagaimana kita sekarang mendengarkan hasil sampai yang final terhadap hasil pemilu kemarin gitu ya, dan kemudian kita berjalan dalam koridor di mana undang-undang yang sekarang tentang MD3 siapa yang menjadi pemenang pemilu itu yang menjadi ketua DPR. Nah, buat kami di Golkar ya mungkin bisa jadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Taslim. Kita sekarang ingin menunjukkan bahwa Golkar ini Golkar yang memang betul-betul maju, modern, yang komited dengan demokrasi dan seterusnya. Baik, kita akan lihat kembali juga ini adalah jejak perubahan Undang-Undang MD3 di layar kaca dari tahun ke tahun, seperti apa poin-poin perubahannya. Kita sudah dapatkan tadi pernyataan dari Bang Doli. Nanti juga Mas Basarah bisa berikan pandangannya. Tentunya setelah jeda kita akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita kembali dengan perbincangan. Mas Basarah, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi sempat dipertanyakan juga oleh Bang Doli. Kenapa kemudian sampai keluar pernyataan-pernyataan seperti itu yang cukup keras juga. Nah, kemudian PDIP juga diingatkan oleh Mas Agung, boleh memang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Doli, tapi ini Golkar begitu, yang betul-betul kaya akan pengalaman dan juga harus berhati-hati, kalau tidak kursi ketua DPR bisa melayang. Mas Agung katakan seperti itu. Mas Basarah. Pertama, Pak Putri, Mas Doli, kalau menyangkut Mas Hasto, setiap orang kan punya cara dan style yang berbeda-beda dalam menyampaikan pesan politiknya atau komunikasinya kepada publik ya. Tetapi pada esensinya, beliau hanya ingin mengingatkan kita semua tentang prinsip-prinsip berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu prinsip demokrasi yang menghormati kedaulatan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Agung, saya kira Anda sebagai pengamat politik memahami betul bahwa politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Maka ketika kita berbicara, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan partai-partai politik lain, kan tentu tidak harus disorot TV-nya Mbak Putri ini. Ada pertemuan-pertemuan yang juga kita lakukan di panggung belakang, begitu. Apalagi tadi Mas Doli sudah katakan, sebagian teman-teman yang di DPR dari berbagai fraksi ini, beberapa di antaranya atau bahkan banyak di antaranya itu berasal dari kawah Candra di Muka kaderisasi yang sama
Seperti kita pada hari ini, Bung Doli, Bung Taslim, dan saya sama-sama dari wadah Kawah Canda di Muka kelompok Cipayung, ada yang dari HMI, GMNI, PEMKRI, PFI, dan lain sebagainya. Kita punya saluran komunikasi dan silaturahmi yang dapat menyambungkan keterputusan politik yang mungkin saja terjadi pada ruang-ruang formal begitu. Apa yang tadi dikatakan oleh Bung Taslim mengingatkan kita semua bahwa tidak ada urgensi revisi Undang-Undang MD3 pasca pemilu legislatif telah selesai dilaksanakan. Pernyataan Sekjen PKB Bung Hasanuddin yang juga mengatakan hal yang sama, dan lain-lain, seperti juga dari Gerindra, itu juga tentu karena ada komunikasi politik di antara kita, begitu. Tetapi sekali lagi kita semua bersepakat apa yang Bung Doli katakan tadi, pemilu ini belum selesai. Ya, meskipun KPU telah mengumumkan hasil pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, tetapi undang-undang pemilu yang diketok oleh Bung Doli di Komisi 2 itu masih memberikan ruang tahapan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mari kita tunggu sama-sama bagaimana nanti MK memutus hasil sengketa perselisihan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, dan baru setelah itu kita masuk babak berikutnya, kita pindah ke parlemen. Nah, pada saat di parlemen, saya kira Bung Agung juga mencatat dengan baik bahwa politik itu sangat dinamis dan cair. Regrouping di antara partai-partai politik yang bekerja sama di pemilu presiden, belum tentu mereka akan berlanjut sampai di parlemen. Banyak cerita yang saya kira dapat saya uraikan mengenai hal itu. Di 2014, kami tidak bersama-sama dalam kerjasama Pilpres dengan Golkar. Tapi dalam perjalanannya kemudian Golkar bersama-sama dengan kami dan Pak Jokowi hingga akhir masa jabatan. Dan itu adalah satu hal yang sering terjadi dalam dinamika politik. Oleh karena itu, relativitas politik ini memang tentu harus kita cermati, tetapi sepanjang kita memegang teguh prinsip-prinsip berdemokrasi, prinsip-prinsip hukum, dan prinsip-prinsip etika, saya yakin dinamika politik apapun yang muncul di tengah proses politik bangsa kita ini, pasti dengan sistem ideologi Pancasila itu, kita akan menemukan cara solusi yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia ini. Begitu, Putri. Baik, Mas Basara sudah berikan pandangannya tadi termasuk dari apa yang disampaikan oleh Mas Agung. Bang Taslim juga mungkin ada penilaian mengenai hal ini. Ya, jadi saya mau menegaskan saja apa yang dikatakan oleh Basara bahwa setiap partai, setiap insan politik itu tentu punya gaya sendiri, manuver dan strategi itu kita masing-masing punya. Tapi pada saat tertentu pada level etika kita harus berhenti patuh kepada keutamaan bangsa ini. Apa itu? Kebersamaan menjunjung tinggi keindonesiaan yang lebih baik. Jadi sekarang ini saatnya kita masing-masing partai mempersiapkan diri, mempersiapkan para anggotanya untuk memasuki gedung parlemen sambil kita menunggu MK, mempersiapkan, membekali dengan apa? Dengan nilai-nilai keutamaan kebangsaan. Dengan nilai-nilai bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini tetap Indonesia besok, Indonesia yang plural, Indonesia yang majemuk, Indonesia yang dicita-citakan. Seperti yang diajarkan oleh para pendiri kami, Bang Abar, Pak Suryadi, Krisiner Ketingu, dan lain-lain di Forum Alumni Kelompok Cipayung. Itulah modal utama kalau orang-orang seperti kami, Pak Basara, Mas Doli, itulah modal utama kami untuk memasuki gelanggang politik kebangsaan. Pada saat tertentu kita mesti berhenti bermanuver untuk menghormati etika dan keutamaan bangsa. Demikian, Putri. Baik, Mas Agung, semuanya sepertinya searah, sejalan, seirama, adem ayem begitu. Mas Agung, apakah ini memang menunjukkan bahwa dikatakan Mas Basara ada kok komunikasi terjalin, beda dengan layarnya di belakang layar, ini memang sudah berkomunikasi sehingga dikatakan tadi seperti Bang Taslim mengatakan bahwa nggak ada urgensinya revisi Undang-Undang MD3. Tapi nanti Mas Agung, berikan pandangannya sesaat lagi, kami segera kembali. Dari perbincangan kita malam hari ini, Mas Agung, sepertinya memang jauh dari kesempatan ataupun jadi kans bahwa akan ada revisi Undang-Undang MD3. Kalau semuanya sepertinya tiga narasumber kita sudah sepakat seperti ini, tapi pandangan lain dari Mas Agung. Iya, saya mengutip kata-kata mutiara dari Bapak bangsa kita, jas merah Bang Basara. Ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hanya itu sebenarnya
alarm yang ingin saya nyalakan ke PDIP bahwa pernah terjadi ya di 2014 bahwa ketika PDIP menang itu kursi DPR diamankan oleh Golkar. Nah, jangan sampai ini terulang lagi ya peristiwa tersebut, sehingga memang PDIP kalau Bang Basara bilang ada komunikasi di belakang panggung yang sudah berproses, bagus sekali gitu. Tapi kan publik perlu tahu juga afirmasi bahwa PDIP ini juga seatraktif Golkar. Karena apa? Karena saya bilang tadi Golkar ini punya sejarah panjang mengamankan kursi ketua DPR. Kemudian formasinya kalau permainan sepak bola itu ini formasi menyerang terus. Ya, kemarin di eksekutif 5 kursi minimal. Ini saya khawatir legislatif udah mulai disenggol-senggol juga ini barang kan. Nah, artinya formasi Golkar ini dalam tanda petik menyerang, benar-benar ingin memastikan mengamankan kursi di eksekutif, kemudian nanti di legislatif dan seterusnya. Karena apa? Karena ini mungkin waktunya, bahasa Pak Erlangga itu waktunya Golkar reborn and rebranding seperti itu. Jadi Golkar baru yang saya lihat memang benar-benar lebih gesit, lebih atraktif, lebih nggak bisa ditebak seperti itu. Sehingga memang kenapa dari awal saya ragu, karena pola formasinya, kemudian gaya permainannya seperti itu. Kalau kita penggemar sepak bola kan larut dalam situasi yang sederhana demikian. Saya melihat politik sesederhana itu seperti saya nonton sepak bola. Jadi saya melihat pelatihnya juga ini banyak ini ya. Selain Pak Erlangga ada, mungkin Pak Jokowi atau bapak-bapak yang lain yang kawakan, Pak Luhut, Pak Agung, Pak Akbar dan seterusnya. Jadi saya bilang kenapa ini agak lain ya, karena barang ini Golkar masalahnya. Kita membahas sebuah partai besar yang punya sejarah panjang mengamankan beragam kursi. Eksekutif, legislatif, yudikatif dan seterusnya. Kursi-kursi yang lain. Begitu Bang Doli ya. Bang Doli silakan, ini bicara sejarah dan juga bicara mengenai kemampuan Golkar yang nggak bisa ditebak langkahnya. Bang Doli. Ya, ini kalau kita diprovokasi terus-menerus begitu nih kita jadi repot juga. Nggak, saya kira beginilah, menurut saya kita kembali kepada proporsi masing-masing saja. Ya, kalau dilihat dari timingnya, saya kira kita belum tepat membicarakan tentang apa nanti yang akan terjadi di Oktober ya. Apakah itu mulai dari pelantikan DPR, kemudian Pilpres, pelantikan Presiden. Tapi yang jelas saya menyampaikan bahwa kami Golkar pada hari ini berusaha untuk menjadikan Golkar ini ya tadi punya image baru. Dan kami membangun partai ini 5 tahun terakhir dengan branding yang juga baru dan alhamdulillah cukup diterima. Kami dapat penambahan cukup signifikan perolehan suara dan selalu juga penambahan kursi juga cukup signifikan, dan itu akan kami tunaikan, akan kami kembalikan untuk membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bang Taslim berikutnya. Bang Taslim, kami pahami memang Bang Taslim mengatakan nggak ada urgensinya melakukan revisi Undang-Undang MD 3. Tapi kemudian Bang Taslim, jika Nasdem ditawari untuk bisa bergabung dalam koalisi, nah apakah kemudian akan setuju juga dengan rencana, andai kata memang ada rencana untuk revisi Undang-Undang MD 3? Bang Taslim. Ya, yang pertama bergabung atau tidak bergabung itu sangat tergantung kepada kepentingan kebangsaan mana yang lebih dipandang oleh Nasdem. Dan kami seperti dikatakan Pak Surya Paloh masih ada waktu 7 bulan untuk memikirkan. Yang jelas menurut saya sekarang semua partai saatnya berbenah diri, mempersiapkan diri memasuki era periode baru Dewan. Masing-masing harus sibuk dengan internalnya sendiri-sendiri supaya tampil lebih prima, supaya pemilu yang sangat mahal ini, supaya pemilu yang kata orang brutal ini tidak menghasilkan anggota dewan yang lebih buruk dari yang sekarang. Kita mau anggota-anggota dewan yang akan datang itu lebih baik, lebih berkualitas, lebih berpihak kepada rakyat. Jadi sikap kami apapun itu nanti tidak mempengaruhi pandangan kami terhadap yang saya katakan tadi. Tidak ada urgensi untuk merevisi undang-undang apapun yang berkaitan dengan kepemiluan. Karena pemilu sudah selesai sekarang ini. Ya, itu sikap kami. Yang kedua, saatnya kita bergandeng tangan. Saatnya kita bersama-sama. Kita lihatlah di kawasan ASEAN saja betapa kita tertinggal.
Katanya IQ kita itu terendah di ASEAN. Bayangkan kita bisa lebih rendah dari Timur-Timur. Ini kan luar biasa. Nah, PR-PR yang seperti itu jauh lebih penting, jauh lebih mendesak untuk kita bersama-sama mengatasinya daripada bicara hal-hal yang seperti tadi. Saya kira itu sikap kami jelas kok. Kepentingan bangsa harus kita utamakan di atas kepentingan partai. Dan menurut saya kebersamaan sekarang bergandeng tangan membangun Indonesia yang lebih baik adalah kepentingan bangsa yang mendesak. Demikian. Baik, sebelum nanti kita ke Mas Basarah, Mas Agung juga bisa berikan pandangan dari yang saat ini sedang berjalan DPR, kemudian posisi ketua juga ada menjadi milik PDIP. Apa legasinya yang sudah ditunjukkan? Apa raihan yang sudah ditunjukkan oleh PDIP ini sehingga kemudian kalau nanti di parlemen lagi layak untuk bisa menempati kursi tersebut? Iya, yang pertama yang perlu diapresiasi stabilitas politik kita sepanjang tahun 2019 sampai 2024 ini relatif terjaga karena ada keseimbangan kekuasaan antara di eksekutif dan legislatif walaupun dengan banyak catatan. Misalkan poin kedua yang ingin saya sampaikan juga ini bisa menjadi prestasi tapi juga bisa jadi catatan minor karena beragam macam undang-undang berhasil dikerjakan tapi penuh dengan catatan kritis ya, Omnibus Law, kemudian soal IKN, kemudian soal DKJ kemarin yang baru juga. Jadi proses kita legislasi itu sangat bagus, sangat cepat gitu. Tapi memang ada banyak catatan minor. Minornya apa? Karena minim partisipasi publik atau banyak aspirasi-aspirasi yang belum ditampung sehingga kritikan maupun aspirasi yang tidak puas terhadap proses itu menjadi catatan terhadap kepemimpinan Mbak Puan hari ini seperti itu. Yang ketiga memang yang perlu diapresiasi juga soal bagaimana partai-partai di parlemen itu bisa berkomunikasi secara intensif ya. Kalau bahasa Bang Basarah tadi kan panggung belakang, panggung depan itu sangat atraktif dimainkan oleh anggota-anggota dewan kita dan itu melihat bagaimana sinergi mereka walaupun beda tipis nanti akhirnya ketika bicara soal apakah ini ada narasi-narasi yang sifatnya sebatas kong kali kong, kolusi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya melihat ini memang perlu menjadi catatan pekerjaan rumah bagi pimpinan DPR yang nanti terpilih agar proses-proses perundangan nanti bisa lebih partisipatif. Kemudian bagaimana menjalin komunikasi dengan eksekutif sehingga tidak ada program-program krusial yang dihadang di tengah jalan gitu dan memang keoposisian yang akan dikerjakan nanti memang substantif gitu, bukan sekedar asal beda, asal kritis dan asal-asalan seperti itu. Tapi bagaimana bisa menjadikan legislatif itu sebagai mitra yang memang proporsional, profesional dan akhirnya membuat rakyat kita sebagaimana gambaran Bang Taslim tadi bisa menjadi fokus semua agar mereka tidak ada yang dimarginalkan seperti itu. Baik, terakhir juga penutup dari Mas Basarah, silakan Mas Basarah upaya kemudian dari PDIP untuk bisa menjaga agar keyakinannya tadi Mas Basarah bahwa tidak akan dilakukan revisi ini betul-betul terjadi, silakan. Pertama Mbak Putri, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Agung Baskoro atas early warning-nya kepada PDI Perjuangan. Yang kedua, saya harus sampaikan bahwa saya tidak punya kemampuan intelektual dan keberanian moral seperti Bung Agung untuk mengeneralisir bahwa seakan-akan terkait jabatan Ketua DPR ini teman-teman di Partai Golkar akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi Ketua DPR itu. Saya tidak punya kemampuan dan keberanian moral dan intelektual untuk menyampaikan itu karena saya tidak mau seujon dengan teman-teman Golkar karena saya kira banyak teman-teman kami semua di sana ada Bung Doli dan lain-lain yang saya kira dalam berpolitik mereka akan tetap memegang etika politik dan moral sehingga oleh karena itu saya percaya dengan statement politik hari ini Bung Doli bahwa Golkar senantiasa akan memegang teguh prinsip Undang-Undang MD3 di mana Golkar juga ikut menyusun dan menyepakatinya di mana pemenang pemilu pertama itu menjadi Ketua DPR, kemudian 4 pemenang pemilu suara terbanyak berikutnya menjadi para wakil Ketua DPR. Saya kira ada satu hal yang juga perlu saya garis bawahi dalam diskusi ini Mbak Putri, bahwa kita juga sudah mendapatkan satu konvensi ketatanegaraan di mana kita telah memberlakukan satu praktek berdemokrasi di mana agar kekuasaan itu dapat dibagi secara proporsional dan ikut melibatkan semua pihak untuk membangun bangsa ini, maka sekalipun tidak ada peraturan tertulis secara resmi di Undang-Undang MD3 bahwa pemenang pemilu yang sudah menjadi Ketua DPR tidak harus menjadi Ketua MPR RI. Maka praktek bernegara ini telah kita sepakati kemarin ketika 2019 kita kembali menang, punya Ketua DPR, punya Presiden Joko Widodo yang waktu itu belum ada
persoalan complicated seperti ini. Kita punya presiden pada waktu itu, tapi PDI Perjuangan dengan logo mendukung Golkar untuk menjadi ketua MPR. Mengapa? Karena kita sudah ketua DPR, ketua DPR-nya PDI Perjuangan, presidennya PDI Perjuangan, masa sih ketua MPR-nya harus kembali dari PDI Perjuangan? Maka dengan konvensi ketatanegaraan itu akhirnya kita bersepakat, sudahlah berpolitik ini nggak boleh serakah, nggak boleh memanfaatkan atau aji mumpung begitu dan lain-lain. Maka kita bersepakat begitu untuk mengatur konvensi ketatanegaraan. Kalau sudah ketua DPR, partai pemilu, janganlah kemudian serakah menjadi ketua MPR. Nah, praktek itu sudah kita lakukan. Menurut saya betapa indahnya kesepakatan bernegara kita yang kita tuangkan dalam regulasi perundang-undangan dalam Undang-Undang MD3, dan oleh karena itu saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Bung Taslim tadi, tidak ada urgensinya untuk berubah Undang-Undang MD3 pasca pemilu usai dilakukan. Mari kita laksanakan undang-undang yang ada, mari kita berdemokrasi dan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika. Saya kira gitu, Mbak Putri, terima kasih. Baik, Mas Basara, terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga menjelaskan kepada kami bagaimana sikap PDIP, termasuk keyakinannya. Bang Doli juga sudah menjelaskan seperti apa sikap Golkar. Bang Taslim, terima kasih sekali sudah terlibat dalam perbincangan ini, juga menjelaskan seperti apa langkah yang akan dilakukan oleh Nasdem. Mas Agung juga pandangannya, jangan-jangan yang dikatakan oleh Mas Basara terakhir adalah itu merupakan salah satu solusi, merupakan sharing kekuasaan. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, tapi yang pasti perbincangan kami sampai di sini, dan selanjutnya Agita akan memberikan rangkaian kabar-kabar menarik untuk Anda. Silakan Agita. Ya, betul sekali Putri dan juga pemirsa. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi di mana pasca mendapatkan protes dari pengendara yang kendaraannya mogok usai mengisi bensin Pertalite di SPBU 3417106 di Jalan Insinyur Haji Juanda Marga Jaya Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mendatangi SPBU tersebut untuk mengambil sampel BBM. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal gugatan hasil Pilpres yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Gibran mempersilahkan pihak yang kurang berkenan untuk segera mengajukan keberatan ataupun segera mengajukan ke MK. Pihaknya juga sudah menyiapkan tim advokat untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ditemui usai berkunjung ke Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait gugatan hasil Pilpres. Gibran mempersilahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melalui proses gugatan sesuai mekanisme yang ada. Pihaknya juga sudah menyiapkan tim advokat untuk mempersiapkan segala sesuatu apabila memang betul terjadi gugatan dan dilanjutkan pada proses penyidikan. Dari 01 dan 03, Mas. Ya, dari paslon 1, paslon 3 ada, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sudah ada jalurnya masing-masing, monggo. Ya. Minta pamit itu sesuai nggak dengan hasil Pilpres? Iya, monggo. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Dan pemirsa, hari ini dilakukan penandatanganan kerjasama antara PT Bakri Brothers dan juga Pertamina. Kita akan langsung memantau bersama dengan rekan kami, Vena Kintan, yang sudah berada di sana. Silakan Vena dengan laporan Anda. Saksikan saat ini adalah proses penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara Bakri and Brothers bersama dengan Pertamina sebagai penanda adanya kolaborasi untuk kemudian mengembangkan kerjasama yang kuat ke depannya di bidang keberlanjutan, khususnya di ibu kota negara Nusantara. Dan yang Anda saksikan saat ini yang tengah melakukan penandatangan MOU, diantaranya di sisi kiri ada Wakil Presiden Direktur dari Bakri and Brothers Ardian Syah Bakri, kemudian juga turut hadir Presiden Direktur dan CEO Bakri and Brothers Anidia Bakri, dan juga Direktur Utama Pertamina Dike Widiawati, dan itu dihadiri juga oleh Kepala Otorita
IKN yakni Bambang Susantono, dan harapannya kolaborasi setelah penandatanganan MOU ini dapat memperkuat kerjasama di bidang keberlanjutan antara dua pihak, baik itu Bakri and Brothers bersama dengan Pertamina. Pemirsa, tadi memang acara ini diawali terlebih dahulu dengan adanya buka puasa bersama sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan sambutan masing-masing. Yang pertama disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina yakni Nike Widiawati yang menyampaikan beberapa hal, salah satunya ada masih banyak PR yang harus ditindaklanjuti setelah ini. Selain itu juga tadi Anindya Bakri sempat menyampaikan sambutan setelah Dirut Pertamina dan menyampaikan bahwa cikal bakal obrolan sebelum terjadinya penandatanganan MOU kerjasama antara kedua pihak, baik itu Bakri and Brothers dan juga Pertamina. Dan Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN juga tadi sempat menjelaskan mengenai kemungkinan perkembangan yang terjadi di Ibu Kota Negara Nusantara di tahun 2045, di mana tadi juga Bambang Susantono juga sempat berbicara mengenai investasi apa saja yang telah masuk di IKN dan berharap adanya kerjasama setelah penandatanganan MOU antara kedua pihak, baik itu Bakri and Brothers bersama dengan Pertamina, ini bisa memberikan perkembangan yang signifikan di Ibu Kota Negara Nusantara. Inilah dia, Agita dan juga pemirsa, Anda baru saja menyaksikan jalannya penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara Bakri and Brothers. Sekali lagi harapannya ini, kolaborasi ini dapat kemudian memperkuat kerjasama di bidang keberlanjutan di Indonesia antara Bakri and Brothers dan juga Pertamina. Setelah ini masih akan ada penandatanganan lain yang akan berlangsung, Agita dan juga pemirsa, yakni diantaranya adalah penandatanganan HOA atau perjanjian pendahuluan antara PT Vektor Energi Mobilitas dan Pertamina New and Renewable Energy untuk kemudian mengembangkan bersama fasilitas mobility as a service. Dan sedikit lagi kami review jalannya acara hari ini. Tadi dimulai dengan buka puasa bersama terlebih dahulu sekaligus silaturahmi di Geraha Pertamina Jakarta Pusat, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang pertama disampaikan oleh Dirut Pertamina Nike Widiawati, kemudian sambutan berikutnya juga disampaikan oleh CEO dan juga Presiden Direktur dari Bakri and Brothers yakni Anindya Novian Bakri. Sementara demikian jalannya penandatanganan MOU, kita dan juga pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Vena Kintan, informasi langsung mengabarkan bagaimana MOU yang dilakukan antara PT Bakri and Brothers dan juga Pertamina. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca mendapat protes dari pengendara yang kendaraannya mogok usai mengisi bensin Pertalite di SPBU 3417106 Jalan Insinyur Haji Juanda Marga Jaya Kota Bekasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mendatangi SPBU tersebut untuk mengambil sampel BBM. Pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui penyebab bercampurnya Pertalite dengan air di SPBU tersebut. Tim Bidang Meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Selasa pagi mendatangi SPBU yang berada di Bulan-Bulan, tepatnya di dekat Stasiun Bekasi Margajaya, Kota Bekasi. Tim Disdak Perin didampingi juga oleh pihak pengelola mengambil satu persatu sampel BBM dari berbagai dispenser yang berada di SPBU tersebut, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Dexlite. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengatakan pihaknya mengambil sampel BBM untuk mengetahui penyebab bercampurnya Pertalite dengan air tersebut. Kita akan langsung mengupdate bersama dengan rekan kami yang sudah akan mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada Kurnia Hapsari di sana. Nia, apakah sudah ada perkembangan terbaru dari sampel BBM yang sampai saat ini masih tengah diteliti lebih jauh? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Pasca insiden mogok massal yang terjadi pada Senin malam kemarin akibat kendaraan-kendaraan konsumen ini yang baru saja membeli Pertalite di SPBU ini tercampur dengan air, maka sampai dengan malam hari ini SPBU yang berada di dekat stasiun Bekasi ini masih dilakukan penutupan sementara. Penutupan dilakukan karena masih dilakukan proses investigasi. Tadi proses investigasi dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Mereka mengambil sampel
dan juga dikatakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian bahwa ada indikasi terjadinya kebocoran tangki yang berada di SPBU ini. Namun memang hal itu harus didalami kembali karena memang jika terjadi kebocoran dari mana sumber air yang mengakibatkan kontaminasi dengan BBM jenis Pertalite ini. Tadi juga dari Disdak Perin ini melakukan selain melakukan menanyakan kronologis kejadian, pihaknya juga meminta agar pihak pengelola SPBU ini nantinya harus melakukan pengecekan sesuai dengan SOP setiap kali proses pendistribusian BBM di SPBU ini. Dan selain juga dari Disdak Perin, proses investigasi juga dilakukan oleh pihak Pertamina. Tadi pihak Pertamina didampingi oleh dari pihak Polres Metro Bekasi Kota melakukan pengambilan sampel di tempat ini dan juga memeriksa tangki-tangki. Selain mengambil sampel baik jenis Pertalite, kemudian ada jenis BBM jenis Pertamax maupun Deflite, pihaknya juga memeriksa tangki-tangki yang berada di SPBU ini apakah sumber indikasi kontaminasi BBM jenis Pertalite bercampur dengan air ini apakah benar dari kebocoran yang terjadi di tempat ini atau tidak. Karena sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil investigasi tersebut. Pihak dari kepolisian juga masih menunggu hasil investigasi dari pihak Pertamina maupun Disdak Perin dan masih dilakukan proses penyelidikan. Sementara itu pihak dari pengelola SPBU sampai dengan saat ini masih belum dapat dimintai keterangan mengenai kejadian yang terjadi di SPBU ini. Karena memang kemarin setelah melakukan mogok mesin, pihak dari SPBU juga langsung bertanggung jawab terhadap kendaraan-kendaraan para konsumen. Mereka sudah diganti rugi kendaraannya karena memang banyak sekali kendaraan yang mengalami mogok mesin dan memang pihak dari konsumen juga membawa sampel bahwa adanya BBM jenis Pertalite yang tercampur dengan air tersebut. Dan juga perlu diketahui bahwa SPBU ini beroperasi sudah cukup lama. SPBU ini beroperasi sejak tahun 1972 dan kejadian BBM jenis Pertalite bercampur dengan air ataupun BBM jenis lain yang bercampur dengan air di SPBU ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dan kami sampai saat ini masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan baik dari Pertamina maupun dari pihak Disdak Perin. Demikian Agita. Kita akan nantikan bagaimana hasil investigasi lebih lanjut. Terima kasih Kurnia Hapsari, informasi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 3 korban yang tertimbun tanah longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tepatnya pada Selasa siang, ketiga korban ditemukan di worksite dan atau titik pertama pencarian. Dan inilah pemirsa detik-detik saat petugas SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap korban longsor yang ditemukan di bawah timbunan longsor sedalam 1,5 meter di worksite A atau titik lokasi pencarian pertama. Pencarian hari kedua dimulai lagi hari ini atau dari kemarin hingga sampai Selasa siang, di mana petugas SAR gabungan juga akhirnya berhasil menemukan 3 korban. Di antaranya seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan yang ketiga adalah seorang wanita dewasa. Ketiga korban ini langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cililin untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jabar. Konvoi rombongan geng motor sambil menyalakan petasan di jalan raya terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Ulah geng motor tersebut cukup membahayakan dan mengancam keselamatan lalu lintas. Konvoi rombongan geng motor sambil menyalakan petasan ini viral di media sosial. Peristiwa tersebut terekam oleh video amatir warga. Belakangan terungkap bahwa konvoi tersebut terjadi di jalan raya kawasan Terminal Insinyur Soekarno, Klaten, Jawa Tengah. Dalam video tersebut diperkirakan konvoi diikuti oleh puluhan pemotor. Rombongan konvoi dengan memenuhi ruas jalan yang ada, sebagian pemotor kemudian menyalakan petasan sambil berkendara di jalan raya. Saat dikonfirmasi oleh Kanit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polres Klaten Ibtu Slamet Riyadi, menjelaskan konvoi rombongan pemotor terjadi pada 23 Maret lalu.
Peristiwa tersebut pun masih dalam penyelidikan polisi. Sesaat lagi usai jeda pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai ramai oleh warga yang memilih mudik lebih awal. Para pemudik memilih tujuan sejumlah destinasi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, gerakan pangan murah yang digelar oleh Pemda Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Selasa pagi diserbu ratusan warga di bulan suci Ramadan. Mereka antri berjam-jam hingga berpanas-panasan demi mendapatkan sembako murah yang jauh lebih murah dari harga di pasaran. Ratusan warga Desa Jatimulya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa pagi langsung menyerbu operasi pangan murah. Mereka rela menunggu sejak pagi hingga panas-panasan demi mendapatkan sembako murah, mulai dari beras, telur, minyak, terigu, dan lainnya. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela antri panjang serta berdesakan demi sembako murah yang ditukar dengan kupon. Harga paket sembako yang dijual di gerakan pangan murah ini memang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Pemirsa, akibat tingginya jumlah masyarakat yang berbelanja makanan dan minuman saat Ramadan dan juga jelang Lebaran di sejumlah supermarket, ini membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Jatim, tim Satgas Pangan Sidoarjo ini juga melakukan razia makanan dan minuman di sejumlah supermarket. Tempatnya di kawasan Sidoarjo Kota. Hampir seluruh makanan dan minuman kemasan yang laku keras di pasaran diperiksa satu persatu, baik kemasan maupun kualitasnya. Meski dalam razia itu tidak ditemukan makanan atau minuman yang kadaluarsa, namun petugas menemukan adanya kemasan makanan yang penyok, tidak layak dijual, serta tidak adanya petunjuk waktu expired pada jenis makanan frozen food. Terkait kondisi itu, tim Satgas Pangan bersama juga dengan BPOM langsung melakukan peneguran terhadap manajemen supermarket dan meminta untuk memperbarui kemasan makanan yang rusak dan juga memasang tanggal expired pada sejumlah makanan dan minuman yang dijual tersebut. Berikutnya pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai ramai oleh warga yang memilih mudik lebih awal. Para pemudik memiliki tujuan sejumlah destinasi favorit seperti Yogyakarta, Bandung, dan sejumlah kota lainnya di Pulau Jawa. Peningkatan pemudik yang menggunakan kereta api mulai terjadi jelang masa arus mudik Lebaran. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat keterisian kursi mencapai 25.191 penumpang per hari selama masa angkut Lebaran pada 31 Maret hingga 21 April 2024. PT KAI menyiapkan 957.138 tiket yang tersebar dalam 22 hari. Hingga hari ini tiket yang terjual telah lebih dari 50%. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen. Sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo di sana. Ardo, seperti apa pantauan malam ini di Stasiun Senen? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa. 14 hari memasuki bulan suci Ramadan atau 2 minggu sejak hari pertama bulan puasa di bulan suci Ramadan ini, memang aktivitas ataupun juga geliat masyarakat di Stasiun Pasar Senen mulai memberikan rasa arus mudik 2024, karena memang sejak pagi hari tadi pantauan kami langsung dari Stasiun Pasar Senen ini masyarakat mulai berdatangan untuk mereka yang akan menggunakan kereta api jarak jauh menjelang masa arus mudik. Meskipun PT KAI menjadwalkan untuk masa arus mudik ini akan dimulai pada tanggal 31 Maret 2024 atau tepatnya 4 hari lagi.
Namun tadi kami sempat berjumpa dengan sejumlah pemudik yang memilih untuk menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen. Ada sejumlah pemudik yang memutuskan misal ke kota Bandung begitu dengan menggunakan kereta api jarak jauh dengan alasan fleksibilitas waktu dan juga ketersediaan tiket yang masih banyak jika sebelum masa mudik 2024 ini berlangsung yang jatuh ataupun juga dimulai pada tanggal 31 Maret besok. Lalu kemudian juga saat ini, waktu menunjukkan pukul 19:56 waktu Indonesia Barat, ada setidaknya 3 kereta api jarak jauh lagi yang akan diberangkatkan pada malam hari ini. Di antaranya ialah kereta api Serayu, tujuan akhir stasiun Purwokerto, kemudian kereta api Gumarang, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, dan kereta api Bogowonto dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Di mana 3 kota tersebut merupakan 3 dari 8 kota destinasi favorit bagi para pemudik di masa angkutan Lebaran 2024 ini. Di mana 5 kota lainnya ialah kota Solo, Semarang, Tegal, dan juga kota Malang yang menjadi destinasi favorit bagi para pemudik. Bagi Anda jangan khawatir karena PT KAI masih menyediakan setidaknya 400.000 tiket lagi yang dapat Anda beli tersebar dari tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024, mengingat puncak arus mudik diprediksi akan jatuh pada tanggal 8 April 2024 atau 2 atau 3 hari sebelum masa atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Jangan lupa untuk terus memantau aplikasi ataupun juga langsung membeli tiket di loket yang tersedia di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Sementara demikian, Agita, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yohanes Leonardo, informasi langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Pemirsa, pengelola Jalan Tol Palimanan Kanci Jasa Marga terus melakukan sejumlah persiapan guna menghadapi arus mudik libur Lebaran tahun 2024. Seperti pelebaran jalan tol yang terjadi di kilometer 207 hingga kilometer 210 Tol Palimanan Kanci Kabupaten Cirebon. Pihak Jasa Marga melakukan pelebaran sepanjang 2 km di depan res area Tol Palimanan Kanci. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kepadatan arus, khususnya bagi pengendara yang akan memasuki res area 207 dan 208 Tol Palimanan Kanci. Pelebaran jalan menjadi 3 lajur ini akan selesai hingga tanggal 31 atau H-15 sebelum arus mudik. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan Catatan Demokrasi yang kali ini akan membahas mengenai film horor religi. Ini menuai minat masyarakat, tapi apakah juga termasuk penistaan agama? Ini akan dibahas tuntas oleh rekan-rekan kami tentunya setelah jeda. Dan akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak.
baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benekol, Wadimor, tentu sarung kita, Le Mineral,